Hello everyone, welcome to my lecture notes channel. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi catatan kuliah tentang proyeksi ortogonal. Jika diketahui vektor A dan vektor B adalah vektor-vektor pada ruang yang sama seperti pada gambar berikut, vektor A-nya seperti ini vektor A, lalu vektor B-nya seperti ini, maka vektor A-nya disusun dari dua vektor yang saling tegak lurus, yakni vektor W1 dan vektor W2. Yang tegak lurus dengan A adalah vektor W1 dan yang tegak lurus dengan B adalah vektor W2. Jadi dapat dituliskan vektor A sama dengan W1 ditambah vektor W2. Nah, dari proses pembentukannya, vektor W1 disebut juga sebagai vektor proyeksi ortogonal A terhadap B. Vektor A terhadap B. Sedangkan W2 disebut sebagai komponen dari A yang tegak lurus terhadap B. Komponen A karena W1 merupakan hasil proyeksi di B, maka dituliskan sebagai berikut. W1 merupakan hasil proyeksi di B, maka bisa dituliskan vektor W1 sama dengan K dikali vektor B. Nah, nilai K ini akan menentukan arah dan panjang dari vektor W1. Jika sudut antara vektor A dan vektor B adalah tumpul, maka tentunya di sini ada sudut ya. Nilai K-nya akan negatif, dan ini akan berarti bahwa arah vektor W1 akan berlawanan dengan vektor B. Selanjutnya, untuk menghitung W1, vektor W1, maka harus dihitung terlebih dahulu nilai K-nya. Dengan menggunakan aturan hasil kali titik, diperoleh vektor A dikali vektor B sama dengan vektor W1 ditambah vektor W2 dikali vektor B dot vektor B. Sehingga
ini itu sama dengan vektor W1 dot B. Nah, W2-nya saling tegak lurus dengan vektor B, maka dot produk dari vektor W2 dengan B sama dengan 0. Jadi karena vektor W2 saling tegak lurus dengan vektor B, maka vektor W2 dikali dengan dot vektor B sama dengan 0. Nah, selanjutnya ini tidak sama dengan 0, sehingga mengikuti aturan dot produk, di mana panjang vektor W1 dikalikan dengan panjang vektor B cos alfa. Nah, panjang vektor W1 tadi adalah bisa dituliskan seperti ini. Skalar K dot vektor B kalikan dengan panjang vektor B cos alfa. Alfa ini adalah 0 atau 180. Nah, selanjutnya karena K adalah skalar, maka K dikali dengan panjang vektor B dipangkat 2-kan. Jadi K-nya sama dengan A dot B dibagi dengan panjang vektor B pangkat 2. Nah, dengan demikian W1, vektor W1 itu sama dengan K dikali vektor B sama dengan A dot B dibagi dengan B pangkat 2 sama dengan vektor B. Nah, selanjutnya untuk vektor W2 dia sama dengan vektor A dikurang vektor W1. Dengan demikian panjang dari vektor di mana panjang dari vektor W1 adalah panjang dari vektor W1 sama dengan A dot B dibagi dengan panjang vektor B. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat pada contoh berikut. Jika diketahui
vektor A sama dengan 4, 1, 3 dan vektor B sama dengan 4, 2 dan min 2, maka tentukan 3 hal berikut. Yang pertama adalah kita akan menentukan vektor proyeksi tegak lurus dari A terhadap B. Kemudian yang kedua adalah kita akan menentukan panjang dari vektor proyeksi. Dan yang ketiga adalah kita akan menentukan komponen dari vektor A yang tegak lurus terhadap vektor B. Nah, mari kita mulai jawab satu persatu. Untuk soal pertama, misalkan W1 adalah vektor proyeksi yang tegak lurus dari A terhadap B maka vektor W1 ini sama dengan skalar K dikali dengan vektor B. Sedangkan K-nya itu adalah 4 kali 4 jadi K-nya pakai rumus ini. Tunggu sebentar. K-nya pakai rumus yang A dot B dibagi dengan B pangkat 2. Panjang vektor B dibagi pangkat 2. Sehingga ini sama dengan 4 kali 4 ditambah 1 kali 2 ditambah 3 kali min 2 dibagi dengan panjang vektor B adalah akar pangkat 2 akar dari 4 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah min 2 pangkat 2. Ini itu sama dengan 1/2 atau ya 12 bagi 24 sama dengan 1/2. Nah, dengan demikian vektor W1 sama dengan 1/2 dikali dengan 4 2 dan min 2, sehingga hasilnya adalah 2 1 min 1. Jadi W1 nya sama dengan skalar K dikali dengan vektor B, sehingga 1/2 dikali dengan vektor B ini adalah 4, 2 dan min 2, menghasilkan 2, 1 dan min 1. Jadi vektor yang tegak lurus dari A terhadap B adalah 2, 1 dan min 1 atau vektor W1. Selanjutnya
panjang dari vektor proyeksi. Jadi yang kedua adalah panjang W1. Nah, panjang dari W1 ini adalah A dot B, vektor A dot B dibagi dengan panjang vektor B, sehingga menghasilkan 4 kali 4 ditambah 1 kali 2 ditambah 3 kali min 2 dibagi dengan akar 4 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah min 2 pangkat 2 menghasilkan 12 per akar 24 sama dengan 6 per akar 6. Nah, yang ketiga adalah komponen dari vektor A yang tegak lurus terhadap vektor B. Jadi, dimisalkan W2, vektor W2, dia merupakan komponen dari vektor A yang tegak lurus terhadap vektor B. Dengan demikian, vektor W2 sama dengan A dikurang vektor A dikurang vektor W1. Sehingga bisa kita tuliskan seperti ini. Vektor A adalah 4, 1, 3 dikurangi dengan vektor W1, 2, min 1, 2, 1, min 1. Dihasilkan 2, 0, dan 4. Jadi komponen dari vektor A yang tegak lurus terhadap vektor B adalah vektor W1, 2, 0, 4. Sampai di sini dulu my lecture notes kali ini. Thanks for watching and see ya.